Kenapa karyawan terbaik cabut, padahal udah digaji tinggi? Di sini gue bakal breakdown tentang kenapa itu terjadi, dan apa yang bisa lo lakukan kalau lo adalah seorang HR, manager, maupun business owner. Let's start dengan bagian yang pertama, kenapa sih hal ini terjadi? Sebenarnya hal ini udah mulai rame terjadi sekitar 3 atau 4 tahun terakhir, karena karena tertrigger dengan pandemi COVID-19. Jadi yang terjadi ketika zaman COVID ada sebuah fenomena yang namanya The Great Resignation. Artinya, orang-orang itu berbondong-bondong untuk cabut dan resign, padahal mereka sebenarnya belum punya backup plan. Kenapa waktu itu terjadi? Dan pikir-pikir kan aneh ya, lagi pandemi, lagi krisis, kok banyak orang tiba-tiba malah cabut? Gak takut emangnya mereka? Karena ketika pandemi, orang banyak di rumah. Dan ketika mereka banyak di rumah, ada banyak sekali hal-hal yang jadi terbukakan buat mereka. Pertama adalah jadi betapa pentingnya untuk bisa spend time waktu sama keluarga. Karena ternyata enak ya, kita bisa, kerja dan, sambil nyambi juga ngurusin anak, jadi kita nggak perlu lama-lama buat commute di jalan. So, there is an enjoyment from working from home. Second, juga ada, waktu untuk lebih merenung. Karena kan biasanya kalau malam-malam pulang kerja kantoran, kita hangout sama teman-teman, sekarang kita di rumah. Dan akhirnya karena di rumah ya jadi bisa mikirin hal yang lain, kalau nggak doom scrolling ya, mikirin hal yang lain dan kira-kira, apa sih yang sebenarnya gue cari di karir ini, gitu. Dan a lot of people sadar bahwa career progression atau pengen punya posisi yang tinggi, that's not their number one priority, gitu. Jadi orang-orang tuh makin jelas dan makin melihat adanya alternatif lain tentang kerja itu tuh enaknya seperti apa. Nah, jadi itulah yang pertama terbukakan dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, terus yang kedua, yang terjadi juga adalah semakin banyaknya opsi yang tersedia saat ini, gitu. Kayak kayak gue aja, hari ini gue bisa bekerja sebagai seorang corporate trainer sambil bangun personal brand. Nyokap gue tuh tiap kali ketemu gue selalu bilang, "Itu zaman mama nggak pernah kepikiran ada orang bisa punya karir seperti kamu." Gitu. Dan gue hanyalah satu dari sekian banyak contoh di mana banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang bermunculan. Gitu. Tentunya dengan adanya content creator, influencer, freelancer, terus juga kita bisa kerja di luar negeri, padahal sebenarnya kerjanya remote dari Indonesia. Itu juga udah hal-hal yang membuat opsi untuk bekerja itu jadi jauh lebih banyak. Tuh. Belum lagi, kita juga dimudahkan sekarang untuk membuat bisnis. Bisnis nggak harus kita punya manufaktur, punya gudang, atau punya modal besar, kita bisa mulai bisnis dengan modal handphone. Tuh. Dan ya karena opsinya makin banyak, jadinya kita melihat bahwa, "Hey, gue tuh nggak harus kerja dengan cara kerja yang konvensional loh, karena ternyata ada banyak sekali opsi-opsi lain yang tersedia di luar sana kalau memang gue itu pengen mendapatkan duit." Tuh, jadi mereka udah makin clear dan adanya banyak option. Dan yang ketiga, trigger lainnya juga adalah situasi bisnis pun seringkali tidak menentu. Makanya tahun 2025 ini ada istilah yang namanya indie economy, dan itu memicu banyak sekali ketakutan dan, pergerakan-pergerakan yang membuat karyawan itu tidak nyaman. Mulai dari adanya pengetatan anggaran, susahnya buat naik level, susahnya cari kerja, atasan yang jadinya semakin gampang marah, target yang semakin ambisius tapi resource-nya nggak ditambah. Jadi ada perasaan tidak nyaman gitu, kok gue kerja malah gue semakin dieksploitasi sih, seperti ini, gitu. Karena some of it mungkin genuine concern, karena memang ekonominya unpredictable, some of it is probably overreaction to that situation. Karena yang namanya manusia, kalau kita itu di-trigger dengan ketakutan, kita gampang sekali untuk overreact dan kita akhirnya malah mengambil langkah yang terlalu ekstrim, gitu. Jadi kebayang kan, gabungan antara mereka tidak melihat kerja kantoran sebagai future, terus, mereka punya alternatif lain dan ternyata situasi di dalam perusahaannya tidak semenyenangkan itu, gitu. So yeah, that's why mereka cabut gitu. Sometimes it's not about money, tapi buat hal-hal yang sebenarnya lebih, bahkan lebih gawatnya lagi tidak bisa dibayar dengan uang. Lo nggak bisa ngebayar waktu lo bermain sama anak lo dengan uang, lo nggak bisa membayar fleksibilitas dengan uang, lo nggak bisa membayar peace of mind dengan uang. So that's why kenapa sekalipun gajinya gede, karyawan terbaik itu juga bakal cabut. Dan justru mereka yang paling rentan cabut. Why? Because they know they are good. They have options. Biasanya justru kalau situasinya udah toxic kayak gini, yang bakal stay itu adalah antara orang yang biasa aja atau yang low performer. Karena mereka takut, mereka nggak yakin kalau mereka cabut, mereka bisa dapetin kerjaan yang bagus. Jadi kalau company itu tidak well managed, yang paling rugi adalah company-nya sendiri. Karena
top talent mereka akan cabut dan akan mencari opportunity yang lebih baik buat mereka. Now, enough about the problem, let's talk about the solution dan kira-kira apa yang bisa dilakukan kalau lo adalah HR, manager maupun business owner. Yang pertama-tama adalah menerima bahwa ini adalah kerja zaman now atau bahkan inilah yang akan menjadi future of work. Dunia kerja itu udah berubah and let's make peace with that gitu. Kecuali di institusi yang lebih konvensional ya seperti BUMN, kementerian, kawan-kawan, a lot of people don't look to settle in a job for a very long time. Mereka lebih ngelihat, gue punya objektif apa di dalam jangka waktu tertentu 3 sampai 5 tahun dan organisasi mana yang paling bisa membuat gue untuk bisa stay di dalam organisasi tersebut. As simple as that. I know it sounds very transactional, but sebenarnya orang yang tinggal lama di perusahaan juga transactional. And that's not a bad thing, karena kita ngomongin bisnis di sini. Kita ngomongin tentang pekerja dan pemberi kerja. Ya, pemberi kerja ingin mendapatkan value dari pekerja, pekerja juga ingin mendapatkan value dari pemberi kerja. Nah, jadi mendingan kita talk about how we can benefit for each other. Gitu, dan kita make peace bahwa ini memang udah bukan ngomongin lagi employment for life. Gitu. Bahkan employment for life pun itu bisa terjadi kenapa? Karena perusahaannya atau instansinya memberikan manfaat yang luar biasa sehingga karyawan itu mau stay for life. Ya kalau misalnya dengan setia dan lama dan akhirnya nanti dikasih uang pensiun yang luar biasa, ya gimana orang nggak mau tahan lama gitu. Jadi sebelum kita sirik dan ngelihat kayak, ih kok ini ya orang-orang tuh kalau kerja di institusi pemerintahan bisa tahan lama, ya because they give like a lot of privilege gitu loh. Jadi kita justru mesti ngelihat kayak gimana caranya supaya orang itu termotivasi buat stay gitu. Dan cara untuk melakukan itu adalah untuk kita itu melihat di setiap kali arrangement apa yang win-win buat orang tersebut dan yang win buat perusahaan. Always like that. Makanya gue tuh heran banget ketika gue bilang bahwa ya lo bisa nego lah sama atasan lo tentang kerjaan ini atau kerjaan itu gitu. Terus mereka beberapa follower gue tuh kayak, hah emang bisa ya kayak gitu? Ya bisa lah. Justru kayak that is something yang perlu memang kita normalisasikan. Ada pembicaraan mengenai apa pekerjaan yang exciting buat karyawan dan apa yang juga benefiting buat perusahaan. Jadi ada overlapnya gitu loh. Jadi kayak ini ada diagram Venn ya, kayak begini gitu misalnya. Ini yang menguntungkan buat perusahaan, ini yang menguntungkan buat employee gitu. Carilah yang beririsan di situ. Kalau memang tidak ada yang beririsan, ya udah cari tim lain atau pindah kantor. Tapi biasanya kalau kantor itu ukurannya di atas 100 orang, lo akan selalu bisa cari internal movement dulu sebelum lo cabut, gitu. Nah jadi, perusahaan, manajer, HR, cari tahu dulu nih, orang ini punya karir goal apa, punya tujuan apa, punya personal goal apa, selama kurang lebih 3 sampai 5 tahun ke depan. Dan, buat si karyawannya juga artikulasikan, karena bos lo nggak akan bisa baca pikiran lo. Kalau lo nggak mengartikulasikan ke bos lo, yang terjadi adalah bos lo berasumsi kalau lo mau hal yang sama sama dia, gitu. Jadi, gue juga pernah dicurhatin sama salah satu follower gue kayak, "Ih, bos gue kenapa sih nge-push gue terus supaya gue tuh bisa jadi dia?" Gitu. Terus gue nanya, "Emang lo nggak mau jadi dia?" "Enggak, gue nggak mau jadi dia. Gue tuh sebenarnya pengennya work life balance, gue pengen di tengah-tengah aja, gue nggak pengen memanjat karir kayak bos gue." Gitu. "Oke, terus lo pernah bilang sama dia?" "Ya nggak pernah sih." Ya iyalah kalau lo nggak pernah bilang aspirasi karir lo kayak apa, ya atasan lo akan berasumsi aspirasi karir lo seperti kebanyakan orang. Then you tell your boss. Tell them what you want. Nah, tapi gue tahu buat karyawan tuh tidak segampang itu. Jadi yang paling penting adalah lo tahu dulu maunya apa. Dan ketika ada kesempatan lo ngomong, baru lo ngomong. Karena memang di banyak organisasi, it's all about culture apa yang mereka bangun. Gue tahu ada organisasi juga yang memang sangat saklek, di mana mereka ya nggak open untuk ngomongin hal kayak gini. Tapi di organisasi lain ada yang se-open kalau misalnya, tim membernya itu interview, manajernya tuh tahu dan dikasih tahu, dan justru kayak, "Oh ya silahkan interview," gitu. Ya, because that's like a normal thing. So, make peace with the situation, dan fokus untuk cari tahu, dan kita membangun kultur keterbukaan untuk kita sama-sama cari tahu, kira-kira apa sih yang memang dicari sama orang tersebut. Dan yang ketiga adalah improving the employee experience. Sebagai company, sebisa mungkin untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. Gitu. Kalaupun memang tidak bisa mengakomodir kebutuhan tersebut, misalnya kita punya seorang financial analyst, tapi dia itu suka banget untuk bagi-bagi knowledge-nya dia. Tapi kita nggak punya,
nggak punya avenue-nya di dalam kantor karena ya dia harus melakukan financial analysis. Ya udahlah, kalau misalnya dia mau cuti atau dia mau punya platform edukasi di luar sana, then go for it. But sometimes what happen adalah company melarang hal tersebut dan akhirnya orangnya jadi bete. Padahal sebenarnya ini bagus gitu. Actually that happened to me karena dulu waktu gue kerja kantoran, gue udah mulai bosan sama kerjaan gue dan gue punya podcast gitu. Tapi kalau waktu itu manajer gue bilang, "Fikari lu jangan punya podcast ya, kayak it's unprofessional dan itu kayak nggak bagus buat karir lo." Gue kayak bakal cabut deh saat itu juga gitu. Karena kayak, ya kok lu malah ngebatasin gue untuk hal-hal seperti ini. So, accommodate, give experience, give them training, give them exposure, cari tahu bener-bener siapa top talent lo dan lu bantuin mereka dan bener-bener pahamin. Ini konsep yang sama ketika kita itu, ada di bank. Di bank juga kan mereka punya nasabah yang biasa, nasabah yang udah lebih atas dari berdasarkan jumlah asetnya, dan punya nasabah prioritas. Treat them as your nasabah prioritas. Tuh, cari tahu siapa dan doing your best untuk mereka. Gitu. Dan at the end of the day semua tuh sama-sama saling butuh. Top talent pengen punya tempat yang nyaman buat mereka bekerja. Company pengen punya top talent. Jadi stoplah kita sama-sama merasa diri kita tuh lebih penting daripada yang lain karena at the end of the day kita tuh sama-sama saling membutuhkan. Gitu. Company butuh top talent, so help the top talent to stay and be happy in the company. Top talent needs the company, so also juga be flexible dengan apa yang bisa diakomodir sama company pada saat itu. Gue juga tidak mendukung kalau misalnya ada top talent yang dikit-dikit terlalu sensitif yang kayak, "Wah ini politik banget nih, udah 1 bulan lagi gue mau cabut." That's not how it takes untuk survive di dunia kerja, baik itu di kantoran maupun self-employed, gitu. Kayak, ya stay at least 2 years. Karena selama 2 tahun itu lo akan belajar banyak hal. Karena kalau lo top talent, lo merasa diri lo top talent, tapi kayak lo cuma stay-nya 6 bulan, belum teruji ke top talentan lo. Karena, lo belum merasakan up and down-nya di dalam satu cycle sebuah project di dalam perusahaan, ya. So that's the case. At the end of the day, um, it's a normal thing to do untuk top talent cabut. Yang paling penting kita sebagai company, HR dan owner melakukan yang terbaik supaya kita bisa mencegah hal-hal yang bisa kita cegah. Let me know apa langkah selanjutnya akan lo lakukan untuk bisa retain your top talent.